Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI adalah organisasi sipil yang bersifat nirlaba. IKI bergerak di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penyebaran informasi, penerbitan, serta advokasi kewarganegaraan dan kependudukan, termasuk penghapusan diskriminasi. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan kita yang pertama ya, itu memang menyebutkan bahwa mereka yang sudah datang 5 tahun sebelum proklamasi, lebih kurang 5 tahun sebelum proklamasi, itu sudah dinyatakan juga menjadi warga negara Indonesia. Nah, apalagi yang juga sudah lahir di Indonesia. Teman-teman mungkin sudah tahu buku ini, sudah pernah dikirimin mungkin. Ini adalah buku Dari Pulau Tunda Sampai Bumi Katulistiwa. Buku yang kami tulis ada Pak Saifullah Maksum, Bapak Prasetyaji, dan saya sendiri. Jadi kami bertiga menulis buku ini, menuangkan pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman yang menyentuh yang kami alami selama mendampingi masyarakat dalam kerja-kerja advokasi Institut Kewarganegaraan Indonesia. Hari ini kita akan berbincang mengenai artikel yang ditulis Mas Prasetyaji dari halaman 37 sampai halaman 43. Ini judulnya Mempermudah Naturalisasi. Jadi pada artikel ini itu mengisahkan tentang bagaimana proses naturalisasi yang dipermudah pernah dilakukan di era tahun 80-an melalui Inpres nomor 2 tahun 1980. Nah, kemudian ketika tahun 1900-an ditemukan bahwa di daerah Sumatera Selatan dan Jambi itu yang tidak termasuk dalam wilayah yang dilayani oleh Inpres 2 tahun 80 itu terdapat masih banyak warga negara Indonesia sebetulnya, tapi belum jelas status kewarganegaraannya. Khususnya terutama itu adalah yang berasal dari etnis Tionghoa. Kemudian pemerintah melakukan penelitian dengan bantuan Bakom PKB untuk meneliti sebetulnya ada berapa banyak dan sebagainya. Nah, ternyata di antara para pemukim Tionghoa yang ada di Sumatera Selatan dan Palembang, Jambi itu sebagian besar sebetulnya sudah lahir di Indonesia dan sebagian besar juga sudah datang ke Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan kita yang pertama ya, itu memang menyebutkan bahwa mereka yang sudah datang 5 tahun sebelum proklamasi, lebih kurang 5 tahun sebelum proklamasi, itu sudah dinyatakan juga menjadi warga negara Indonesia. Nah, apalagi yang juga sudah lahir di Indonesia. Salah satu yang mendorong pada tahun 90 agar pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan semacam Inpres 2 tahun 80, itu adalah tokoh-tokoh yang mungkin kita tidak sangka ya, karena kita mengenal mereka sebagai pengusaha. Itu ada Bapak Lim Swee Lyong, ada Bapak Lee Seong Tai, kemudian ada Bapak William Suryajaya. Itu mereka adalah tokoh-tokoh senior yang ternyata memiliki concern terhadap persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, mereka lah yang kemudian mendorong agar diterbitkan semacam Inpres 2 tahun 80 untuk menyelesaikan persoalan yang tersisa di Sumatera Selatan, Palembang, Jambi lah ya itu. Karena waktu Inpres 280 itu berlakunya hanya di 5 wilayah, tidak termasuk Sumsel dan Palembang gitu ya. Kemudian YPM bekerja sama dengan Bakom PKB itu bertindak selaku tim asistensi dari TP4C, suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan orang-orang Tionghoa ini. Dan akhirnya ya berhasil diselesaikan sebanyak 180.000 kepala keluarga. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau satu kepala kakak itu anggotanya 3, itu kan berarti 180.000 dikali 4. Berapa itu? 720.000. Jadi hampir 1 juta orang terselesaikan kewarganegaraan Indonesianya. Nah,
cara menyelesaikannya bukan naturalisasi, tapi semacam naturalisasi yang dipermudah. Kenapa? Karena di dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bakom PKB, ditemukan juga bahwa orang-orang ini kebanyakan tidak memiliki dokumen-dokumen lain yang bisa mendukung proses naturalisasi. Contoh, kalau kita naturalisasi pasti ditanya paspor negara asal. Sementara sebagian besar mereka tidak punya paspor negara asal. Lawang datangnya aja sebelum tahun 45. Sementara Tiongkok berdiri tahun 49. Ya, belum ada negara ketika itu. Tentu tidak ada yang memiliki paspor, apalagi yang sudah lahir di Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Tidak akan punya paspor kecuali paspor Indonesia. Apalagi kemudian mereka diminta mengurus kitab, kitas, dan lain-lain. Itu juga tidak mungkin untuk mengurus kitas misalnya ke imigrasi, mereka akan diminta paspor negara lainnya, diminta visanya mungkin dan sebagainya. Sesuatu yang tidak akan para pemukim ini bisa penuhi. Oleh karena itu, cara naturalisasi yang dipermudah ini tidak mensyaratkan dokumen-dokumen seperti itu. Tapi kemudian mereka tetap diistilahkan dinaturalisasi, tapi dengan cara yang lebih mudah sehingga bisa menyelesaikan hampir 1 juta orang di daerah Sumsel dan Palembang tersebut. Nah, itu isi artikel yang kita bahas hari ini. Lain kali kita bahas yang lain, atau teman-teman punya usulan, silahkan di kolom komentar ya. Mau usul kita bahas apa lagi. Sampai jumpa.